Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke, kali ini saya akan mereview ya atau membahas token Siraket atau Cat Sira. Di mana Cat Sira ini dalam beberapa hari selama bulan puasa ini marketnya mengalami crash ya atau koreksi dari harga Rp1 lantas dia ke bawah Rp1 0,90, sempat di 0,89. Coba kita lihat berapa harga terendah dia ya di Coin Market Cap atau CMC. Ini dia crash di harga 0,90 dan itulah harga terendah dia teman-teman ya. Tidak pernah dikasihnya harga lebih murah mencapai 0,5. Dia paling rendah 0,91 ya. Dan kemudian dia stagnan marketnya ya, tidak sampai di bawah lagi. Nih ya. Tidak pernah dikasihnya di bawah 0,50. Dari harga terendah dia Rp2,3, kemudian dia crash di bawah Rp1 tapi stagnan di harga 0,90 sampai 0,97 ya. Jadi kalau mau masuk sekarang sangat bagus sekali ya, tetapi jangan all in, siapkan backup jika dia koreksi di 0,5 kita masih ada amunisi untuk serok ya. Token ini teman-teman bagi yang sangkut, yang beli di harga Rp1,5 atau Rp2, sebaiknya jangan di cut loss. Justru ditambah muatan karena token ini masih berpotensi akan recovery bahkan bisa big pump. Karena dia pasca listing di CMC belum pernah big pump. Harga tertingginya itu masih murah sekali, cuma tembus di harga new ATH Rp5,3. Apakah token ini berpotensi akan di atas Rp5,3? Sangat mungkin sekali. Karena token ini teman-teman supply-nya tidak begitu banyak ya. Supply dia hanya 549 juta token. Sementara kapitalisasi pasarnya fully diluted market cap 495 juta. Volume transaksi hari ini hanya 17,3 juta. Kenapa kecil? Karena market sedang sideways ya. Kalau market sedang sideways tidak ada pergerakan, seluruh token kecil transaksinya. Bukan dalam arti akan terancam rug pull atau bakal scam ya. Karena sekelas Digimon Rabbit pun pernah mengalami hal demikian, padahal liquidity yang sangat tinggi ya, besar liquidity-nya sedangkan progresnya bagus, dan Digimon Rabbit itu sampai-sampai dia membunuh 02 dalam waktu 1 bulan lebih, dari 09 menjadi 07 ya. Jadi artinya transaksi kecil belum tentu dia akan terancam rug pull maupun scam karena market sedang sideways, tidak ada pergerakan atau stagnan. Nah, itu sekelas Digimon Rabbit. Nah, si Raket begitu juga. Transaksi dia kecil 17 juta itu termasuk tidak terlalu kecil. Bahkan ada yang ratusan hanya di bawah 1 juta. Ratusan ribu pada transaksinya ketika marketnya stagnan ya. Jadi biasa-biasa saja kalau lihat dari volume transaksi ya. Itu biasa. Tapi ketika dia nanti sudah berbalik arah ke uptrend, bahkan apalagi bisa bullish atau indikasi sudah menunjukkan pump, maka transaksi akan mulai besar volume transaksinya. Karena apa? Karena para trader udah pada panik buy ya teman ya. Itu. Jadi yang punya barang yang sangkut nyantai-nyantai aja, jangan panik ya. Karena biasa di bulan Ramadan, bulan puasa, seluruh market pada ngantuk ya. Jangankan sekelas si Raket, token-token legit pun pada ngantuk. Altcoin pada ngantuk ya, walaupun Bitcoin sudah menunjukkan indikasi bullish walaupun belum signifikan. Jadi nyantai aja, jangan cut loss. Justru ditambah muatan, ditambah amunisi dari bawah. Ya, di harga 0,90 tambah muatan kalau sangkut di harga Rp2, artinya 0,90 sudah bagus untuk serok ya. Tapi jangan all in, tetap bertahap, siapkan amunisi backup jika terjadi koreksi lagi, maka akan diserok lagi, bisa akan dapat harga murah ya teman ya. Jadi kalau pemula ya bahkan nggak sabaran, mereka panik sell ketika market di bawah Rp1, apalagi dia beli di harga Rp2. Dia merasa kalau beli uang 1 juta di saat harga RP2, ketika market 0,90 artinya mereka sudah minus 50%-an kurang lebih. Artinya uang sudah tinggal 500.000. Nah, mereka pada panik sell. Nah, itu salah. Tergantung teman-teman ya. Kalau teman-teman yang tidak yakin dengan progresnya, ya cut loss, itu hak teman-teman. Tapi kalau yang yakin justru di serok ketika beli di harga Rp2 sangkut, maka koreksi atau crash di harga 0,90 dan itu momen tepat untuk menambah muatan bagi yang yakin dengan progres si Raket untuk yang akan datang ya. Itu tetap disclaimer on Dior ya. Kembali kepada kita masing-masing. Jadi tidak ada
unsur harus mempertahankan. Jika teman-teman tidak yakin, ya itu hak teman-teman untuk cut loss. Tapi kalau menurut hemat saya jangan, ya justru ditambah muatan. Nah ini info untuk pemula teman-teman ya. Pemula ini banyak sekali melakukan kesalahan, kasihan saya ya. Kadang-kadang ada yang kirim koin, salah kirim alamat. Sehingga koin yang dikirim itu hilang. Bahkan bukan hanya ratus ribu, bisa jutaan. 2,5 juta, 3 juta, 5 juta. Akibat apa? Akibat minimnya ilmu edukasi kripto. Nah, dan juga pemula pada umumnya kalau beli koin itu ikut-ikutan, keikutan FOMO ya. Apa yang lagi dihebohkan dia ikut beli tanpa melakukan analisa. Karena apa? Karena tidak bisa menganalisa. Dan open posisi bagus untuk masuk dan open posisi bagus untuk jual, mereka pun tidak tahu. Mereka trading hanya bisa jual dan beli. Selebih dari sana tidak bisa. Makanya mereka mengikuti FOMO. Di mana di Telegram yang heboh dia ikut. Ya. Ini yang lagi kencang dibeli itu, beli. Nah, akhirnya apa? Yang tadinya depo puluhan juta lama-lama tinggal 1 juta bahkan ratusan ribu. Sehingga rugi bisa sampai 9 juta lebih. Nah, akibat minimnya ilmu edukasi kripto. Di samping itu juga kebanyakan pemula yang walletnya kena hacker oleh dusting attack ya. Apa itu dusting attack? Dusting attack itu perampok koin ya. Perampok koin ya di wallet kita. Itulah dusting attack namanya. Hacker nama bahasa kerennya ya. Jadi pemula banyak yang kena oleh hacker karena akibat ketidaktahuan atau minimnya ilmu edukasi kripto. Makanya saya buat kelas ya, teman-teman pemula bisa ikuti kelas saya agar mendapatkan edukasi kripto secara mendetail dan secara spesifik ya dari A sampai Z. Nah, lihat nomor WA saya di deskripsi channel. Jadi teman-teman pemula bisa chat saya secara japri ya, nanti akan saya berikan infonya untuk mengikuti kelas saya. Nah, untuk si raket teman-teman ya, bagi pemula yang baru main dunia kripto, apalagi yang mentalnya belum teruji ya ketika market dibanting. Nah, itu banyak sekali yang chat saya, Bang, itu si raket masih bagus gak dipertahankan? Apa harus di cut loss? Karena mungkin mereka beli di harga Rp2 atau di harga Rp2 ke atas sehingga melihat uang dia semakin menipis lantas panik sell ya. Pikir mereka daripada saya pertahankan nanti akan jadi abu atau jadi arang, lebih baik saya jual sekarang, rugi 50% nggak apa-apa, yang penting masih balik uangnya separuh. Itu menurut perkiraan mereka karena mereka nggak paham. Kalau bagi yang paham, yang yakin, sudah menganalisa ya, datanya si raket, fundamentalnya ya, dan juga white paper secara detail, mengikuti medsosnya di Twitter maupun di Telegram, mereka yakin dengan progresi raket untuk next time, mereka akan menambah muatan di saat market crash atau koreksi di bawah Rp1. Kalaupun mereka sangkut di harga Rp2, tidak perlu di cut loss di harga Rp2, justru ditambah muatan. Tapi itu tetap disclaimer on your ya teman ya. Tuh, jadi marketnya tetap optimis, nyantai-nyantai aja ya. Di bulan Ramadan ini jangankan teman-teman, saya juga ada yang sangkut ya. Sama, mau beli koin apapun beresiko sangkut. Tetapi saya menggunakan strategi ya. Sangkut itu tidak saya pernah cut loss. Saya tidak pernah cut loss sangkut, jarang. Bukan tidak pernah, jarang. Saya pernah juga cut loss tapi tidak sering ya. Kalau saya cut loss, artinya saya harus menyerang dari bawah. Tuh. Jadi bukan cut loss itu tujuan untuk lari, untuk meninggalkan token itu bukan. Cut loss itu untuk memangkas ya kerugian yang di atas tapi menjemput yang di bawah. Itu tujuan cut loss teman-teman ya. Tapi kalau kita cut loss kabur dari token, seumpama teman-teman beli di 2 rupiah. Lantas market di bawah 0,1 rupiah sehingga sangkut. Nah, teman-teman cut loss uang 1 juta tinggal 500 ribu. Lantas tidak beli lagi si raket di harga bawah. Nah, itu salah. Artinya kita kalah sebelum berperang ya. Yang benar itu kalaupun teman-teman cut loss, teman-teman harus siapkan amunisi yang lebih besar di bawah. Kita tunggu di bawah, kita balas sangkut tadi. Nah, yang baik, yang sangkut Rp2 jangan di cut loss, biarkan yang sangkut. Justru tambah muatan di bawah. Ketika kejemput, yang sangkut ya lepaslah yang bawah. Jadi yang atas aman. Itu ya teman-teman ya, harus main pakai strategi cerdas. Ya. Jadi bukan kita kemakan puder, put-putan ya. Orang ngepuk ini bakal rakpul, bakal scam, kita panik. Akhirnya kita ikut-ikutan jual sehingga jual cut loss. Nah, itu. Jadi jangan pernah kemakan isu put ya atau puder-puder maupun kemakan isu FOMO. Tetap kita menuruti kata hati kita.
Jika kata hati kita mengatakan hold, maka hold. Jika kata hati kita cut loss, untuk memangkas kerugian untuk menyerang di harga bawah, lakukan cut loss untuk menyerang di harga bawah. Jadi cut loss itu bukan lari dari kenyataan, tetapi mundur dengan tujuan untuk memenangkan kompetisi. Ya, jadi kalau perang itu kita mundur, bukan mundur lari. Ya, bukan mundur untuk tujuan lari, takut dengan musuh, bukan. Mundur itu mengatur strategi. Jadi cut loss itu mengatur strategi, ya, dengan tujuan untuk mengambil di harga bawah, ya. Nah, artinya kalau kita cut loss 10%, rugi 10% tapi menyerang di harga bawah. Sehingga dia recovery profit 70%, artinya masih menang 60%. Gitu ya, teman ya. Cara cerdasnya bermain di dunia kripto. Untuk lebih cerdas lagi, teman-teman ikuti kelas saya, lihat nomor WA saya di deskripsi channel. Sampai di sini dulu mengenai edukasi si rakyat, dan semoga tetap hold keras, semangat terus ya. Yang baru masuk bagus masuk posisi sekarang, tapi step by step, jangan all in ya. Yang sangkut di harga Rp2 ke atas jangan di cut loss, hold keras, bahkan ditambah muatan di harga bawah. Semoga ketika market recovery bullish maka akan cuan, bahkan luber profit. Disclaimer on your. Sampai di sini dulu mengenai edukasinya, dan jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen, dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Terima kasih, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.